Sayangnya, masih banyak warga Indonesia yang datang ke kawasan Monas kurang menyadari arti penting dari Monas itu sendiri. Kali main protokol kenapa? Terus selain mau main-main di sini, maunya ngapain di Monas? Main aja. Tahu sejarah Monas nggak? Lain halnya dengan Aji dan Rizky. Mereka justru menggunakan kolam hias sebagai tempat membersihkan badan mereka. Ke sini berenang, emang tujuannya mau berenang atau gimana? Tujuannya main. Oh, mau main. Gerah dalam main itu. Gerah berenang langsung di sini ya. Emang sebenarnya boleh nggak sih berenang di sini? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh sama siapa? Sama Antip. Kalau saya ini kan buat pemandangan. Buat pemandangan. Kalau nggak boleh kok masih berenang aja di sini? Kan belum ada kantipnya. Iya. Belum ada kantipnya. Iya, Kalau udah ada kantip baru kabur. Lari. Wow. Udah berapa lama berenang di sini? Udah tiap hari. Tiap hari. Kalau habis dari dulu subuh. Kadang ke situ dulu tuh lihat itu temen dahulu. Sebelumnya udah pernah ke dalam Monas belum? Udah. Sering. Sering. Emang yang ditahu tentang Monas apa? Museum. Ada yang botol, ada yang lagi buat Monas. Monas kepanjangannya apaan sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini dalam Monas ada apa aja? Museum. Museum doang. Ada sama Sultan. Sama apa? Perosotan. Ada yang Pak Soekarno ngomong itu. Oh, Pak Soekarno ngomong. Emang Pak Soekarno siapa? Presiden. Yang buat Monas emang siapa tahu nggak? Pak Soeharto. Soekarno. Oke deh, makasih ya. Kenapa? Ya namanya dia punya wilayah lah. Dia punya wilayah, ya kita nyadarin lah karena dia kuasa di sini gitu kan. Aduh malu nih saya jadinya. Terus gimana kan? Nanti ini? Iya nggak apa-apa, itu mah bisa damai. Teman nih ya. Emang sebenarnya nggak boleh gitu bang? Nggak boleh sebetulnya, cuman ya kita nyari makannya di sini gimana ya? Gitu ya bang ya? Ya kita sadarin juga. Ini sekarang mau kemana nih kita nih? Kita pulang ke pasar ya. Tapi ntar kembali lagi ya? Kayaknya enggak. Kalau udah begini ya enggak lah. Oke deh. Ya. Makasih ya bang. Iya sama-sama ya. Pedagang-pedagang liar yang ada di kawasan wisata Monas ini kita tertibkan, tetap kita tertibkan, tidak ada toleransi. Karena memang manusianya aja Pak ya. Gimana nih, karena dengan urusannya dengan perut, mau nggak mau ya kita juga istilahnya saling kejar-kejaran dengan mereka. Daerah Provinsi DKI Jakarta telah membuat beberapa peraturan daerah melalui para anggota Dewan DPRD DKI Jakarta yang mengatur tentang masalah kebersihan lingkungan dan juga masalah penataan daripada pedagang kaki limanya, yaitu peraturan daerah
nomor 11 tahun 1948 tentang kebersihan lingkungan, yang mana dilarang membuang sampah sembarangan, dan juga Perda nomor 2 tahun 2005 tentang penataan daripada pedagang kaki limanya, yang mana di dalamnya adalah dilarang berdagang di lingkungan kawasan Taman Kota Monas. Sebenarnya mereka ini terus terang berdasarkan peraturan daerah yang telah dicanangkan selama ini, untuk perdagangan di kawasan Monas itu harus daerah yang bebas dari pedagang kaki lima, terutama yang menggelar-gelar lapak gitu seperti kemarin itu harus bersih dari mereka gitu, karena mereka udah dilokalisir di dekat sebelah parkiran inti, sebelah sana parkiran inti namanya. Jadi untuk penempatan segala macam transaksi perdagangan maupun parkir di sana, tapi kalau seandainya di dalam kawasan Monas itu harus bersih, clear dari pedagang. Itu tugas kita untuk mensosialisasikan masalah kebersihan, masalah bahwa Monas itu bebas pedagang, tidak boleh, ya, terus jangan sampai merusak, ya. Itu tugas kita lah membina mereka itu. Kalau diatur, maksudnya yang kayak dikhususkan gitu, ini tempat pada pedagang, lumayan juga daripada kosong banget nih pedagangnya gitu kan, jadinya nggak ini banget, kita susah juga nyari apa-apa. Tapi kalau pedagangnya liar kayak di mana-mana ada, nggak ngeganggu banget. Tapi mending dikoordinasi, jadi maksudnya dikumpulin semua pedagangnya di situ. Jadi kalau kita ada area jajan ya di situ gitu, nggak berserakan kemana-mana. Banyaknya pedagang kaki lima yang kita lihat di sana tidak bisa terlepas dari fenomena urbanisasi. Jakarta dianggap sebagai ibu kota negara yang sangat menjanjikan untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti kita ketahui, di desa yang sangat terbatas keterampilan yang dimiliki oleh para anggota masyarakatnya, dengan diiming-imingi begitu banyak iklan di televisi tentang hebatnya kota Jakarta, kemudian kesuksesan orang yang pulang dari Jakarta ke kampung pada waktu hari raya, menyebabkan masyarakat sebagian itu tergiur untuk ke Jakarta. Inilah yang menjadi problema atau masalah bagi ibu kota negara, khususnya Gubernur Jakarta. Dalam ini beliau harus pintar bermain cantik untuk menertibkan kota Jakarta dari para pedagang. Walaupun kita usir, dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena yang dia punya ya hanya itu. Mereka tidak memiliki skill yang lain. Akhirnya mereka kembali lagi walaupun dikejar-kejar oleh polisi Pamong Praja. Inilah wajah sang jenderal besar yang tumbuh di bawah langit yang cerah. Namun, langit yang dulu cerah kini mendung. Harapan saya bukan hanya Jakarta, tapi Indonesia. Ya. Seperti saya bilang tadi, Monas ini adalah milik bangsa Indonesia. Ya, supaya kita saling mencintai, memelihara dan merawat monumen kebanggaan kita. Ya, sebagai contoh, kalau datang ke Monas, jangan sembarang membuang sampah, jangan mencoret-coret, ya. Karena yang membangun Monas ini adalah seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya Jakarta, tidak. Tapi dalam semangat itu pun harus ada rasa memiliki, jangan hanya semangat untuk merusak, jangan, rasa memiliki, merawat, ya. Nah, bila perlu ya kalau ada waktu sekali-sekali bagaimana caranya supaya ada acara-acara yang khusus dilaksanakan di Monas, karena di Monas ini bisa melaksanakan acara apapun bisa. Ya, saya hanya mengharapkan ya, terutama masyarakat yang berkunjung ke Monas itu diharapkan ya jangan terlalu melalaikan
peraturan yang udah ada gitu. Bahwasanya peraturan yang ada itu emang benar-benar ditegakkan untuk kepentingan kita bersama. Jadi masyarakat diharapkan mampu menjaga kawasan Monas ini tetap menjadi kawasan wisata yang bahkan bukan hanya diakui di lokal aja, tapi maupun di mancanegara nantinya. Jadi semuanya kita yang punya. Sama-sama kita bahu-membahu antara peran orang tua, peran guru, peran tokoh masyarakat, kemudian peran aparat Pemda dan yang lainnya untuk menertibkan kawasan Monas agar Monas kembali seperti tujuan awalnya, yaitu sebagai lambang perjuangan bangsa Indonesia. Monas kini masih berdiri tegak. Ada baiknya kita teruskan makna dibangunnya Sang Jenderal Besar. Lestarikan nilai luhur perjuangan bangsa Indonesia agar mendung di langit Sang Jenderal Besar, sirna, perlahan namun pasti.